Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 oleh Siti Hanifah, CGP Angkatan 6, Kabupaten Rembang. Pada koneksi antar materi kali ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran khusus. 1. CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Pada koneksi antar materi kali ini, saya akan merefleksi, mengaitkan materi-materi yang sudah dipelajari pada modul 3.1 ataupun kaitannya dengan materi di modul lain dalam koneksi antar materi. 1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Berdasarkan pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka, menurut saya sangat berkaitan sekali dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Karena sebagai guru, seringkali kita dihadapkan dengan permasalahan dilema etika atau bujukan moral. Guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai teladan, fasilitator, dan motivator. Jadi, sangat penting berpedoman pada Pratap Triloka, yakni Ing Ngarso Song Tulodo, yang berarti guru harus mampu menjadi teladan dalam mengambil keputusan yang terbaik demi peningkatan pembelajaran pada murid. Ing Madya Mangun Karso, yang berarti guru harus mampu memberi semangat sehingga tumbuh motivasi dengan nilai-nilai kebajikan untuk mampu mengambil keputusan dengan tepat. Karsa inilah yang mendasari pemikiran seseorang dalam mengambil keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Dan Tutwuri Handayani, yang berarti guru harus mampu memberi dorongan supaya murid mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan dari pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Dua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Sebagai pemimpin pembelajaran, nilai-nilai yang seharusnya tertanam dalam diri kita adalah nilai-nilai kebajikan universal yang akan mempengaruhi diri dan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan dalam pengambilan keputusan, nilai yang utama adalah mengutamakan musyawarah dan bertanggung jawab, sehingga prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan adalah hasil mufakat sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dengan nilai-nilai kebajikan dan berlandaskan 3 prinsip pengambilan keputusan, diharapkan akan terwujud well-being dalam lingkungan sekolah. 3. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Pengambilan keputusan dengan kegiatan coaching itu sangat penting meningkatkan keterampilan menggali masalah.
kucing menyepakati tujuan pembicaraan supaya masalah yang dihadapi dapat ditemukan solusinya dengan menggali lebih dalam potensi yang dimiliki seorang pemimpin pembelajaran. Melalui proses kucing dengan alur tirta diharapkan mendapatkan hasil keputusan yang berpihak pada murid, bertanggung jawab, dan berbasis nilai-nilai kebajikan. Pengambilan keputusan dirasa sangat efektif karena telah dilakukan identifikasi sesuai langkah-langkah kucing dan dikomunikasikan bersama dalam musyawarah mufakat. 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Pada modul pembelajaran sosial dan emosional, seorang pendidik harus mampu mengelola kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar murid, sehingga dalam proses pembelajaran, murid dapat mendapatkan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk itu, diperlukan pengambilan keputusan yang tepat agar seluruh kepentingan murid dapat terlayani sesuai kebutuhan murid. Kompetensi sosial dan emosional sangat diperlukan agar fokus dalam pengambilan keputusan, khususnya pada dilema etika. Guru yang memiliki kesadaran diri penuh pasti akan menghasilkan pengambilan keputusan yang baik dengan mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang berpihak pada murid, berbasis nilai-nilai kebajikan, serta bertanggung jawab. 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pada pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, dengan mampu membedakan antara permasalahan dilema etika dengan bujukan moral, sedangkan nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki seorang pendidik dan dianut adalah keadilan, kebenaran, tanggung jawab, jujur, dan toleransi. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan universal itu, maka harapan keputusan yang diambil akan tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai unsur berpihak pada murid, berbasis nilai kebajikan, dan bertanggung jawab. 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat adalah yang mengandung 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, menjunjung nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab. Selain itu juga harus memahami 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dengan berpedoman hal tersebut, diharapkan mendapatkan keputusan yang berdampak positif, tidak merugikan orang banyak, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Yang ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Pada pengambilan keputusan, pastinya ada pihak yang sependapat, kurang sependapat, bahkan ada yang sangat tidak sependapat. Akan tetapi, jika permasalahan atau kasus-kasus dilema etika ini dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan seluruh warga sekolah, pastinya tantangan-tantangan itu bisa diminimalisirkan. Sehingga dengan berkolaborasi
pengambilan keputusan akan disepakati yang berdampak terbaik, yang dipilih, dan berpihak pada murid. Perubahan paradigma yang ada di lingkungan adalah individu lawan kelompok atau masyarakat, keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh terhadap keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan anak adalah dalam pembelajaran guru selalu mengedepankan keputusan yang berpihak pada murid. Sebelum pembelajaran, seorang pendidik sudah mengidentifikasi kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar murid terlayani sesuai kebutuhannya, sesuai tujuan pembelajar merdeka yang ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan kemerdekaan pada murid kita, sebagai pemimpin pembelajaran harus menyuguhkan materi, metode, strategi, alat atau media pembelajaran, dan penilaiannya semua sudah berpihak pada murid. Dan dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk, maka murid akan tumbuh dan berkembang sesuai bakat, minat, gaya belajar atau profil belajar, kompetensi maupun kodratnya sebagai manusia yang merdeka. Yang kesembilan, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya karena pendidik adalah teladan. Apapun yang kita lakukan dianggap sebagai contoh. Jadi, cara kita mengambil keputusan akan ditiru oleh murid-murid kita. Untuk itulah, kita sebagai teladan harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Keputusan yang kita ambil harus yang bijaksana, sesuai nilai-nilai kebajikan, bertanggung jawab, dan berpihak pada murid, sehingga berpengaruh baik bagi kehidupan atau masa depan murid-murid kita. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang saya dapat dari pembelajaran modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya adalah: 1. Pengambilan keputusan dilandasi dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki sebagai pemimpin pembelajaran dengan berlandaskan filosofi Ki Hajar Dewantara sesuai Pratap Triloka. 2. Nilai-nilai kebajikan yang telah tertanam dan dilandasi 3 prinsip pengambilan keputusan akan menciptakan well-being di lingkungan sekolah. 3. Dengan kucing akan menggali dan mampu mengambil keputusan dengan baik. 4. Pembelajaran berdiferensiasi akan menciptakan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. 5. Kompetensi pembelajaran sosial dan emosional yang sangat diperlukan untuk mengambil keputusan dengan kesadaran penuh. 6. Pengambilan keputusan dalam permasalahan dilema etika harusnya dilandasi dengan 4 paradigma,
3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang berpihak pada murid, berbasis nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab. 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pada modul 3.1 ini, saya mulai memahami perbedaan antara dilema etika dengan bujukan moral. Pengambilan keputusan melalui 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sebagai landasan dalam mendapatkan solusi terbaik dalam pengambilan sebuah keputusan dari 2 permasalahan. Hal-hal yang di luar dugaan dalam modul ini adalah saya dapat membedakan kasus dilema etika, yaitu benar lawan benar, dan kasus bujukan moral, yaitu kasus benar lawan salah. Dan juga pengambilan keputusan ada pengujian benar dan salah tentang uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan yang belum pernah saya kenal sebelum pembelajaran ini. Hal-hal baru di luar dugaan ini akan menambah pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang akan saya implementasikan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Jawabannya adalah pernah. Pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema. Akan tetapi, belum paham membedakan dilema etika dengan bujukan moral. Semua hanya didasarkan pada musyawarah mufakat dan rasa peduli atau kasihan, serta mengutamakan kepentingan orang banyak, sehingga tidak selengkap setelah belajar dari modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Inilah perbedaan yang telah saya alami. 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampaknya sangat positif bagi saya, teman-teman guru, dan semua warga sekolah dalam hal pengambilan keputusan. Sebelum mempelajari modul ini, saya hanya mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan rasa peduli atau kasihan, mengutamakan kepentingan orang banyak, dan berpihak pada murid. Dan setelah mempelajari modul ini, pengambilan keputusan akan berdasar 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berbasis nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab. Mengidentifikasi antara kasus dilema etika atau bujukan moral. Pertimbangan permasalahan dengan menggunakan konsep 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang terakhir, nomor 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sebagai individu dan sebagai seorang pemimpin, mempelajari topik modul ini sangat penting karena saya sangat membutuhkan untuk menjadi landasan mendapatkan paradigma yang tepat, prinsip yang sesuai, dan langkah yang bijaksana dalam pengambilan keputusan dengan mengenal nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan,
menentukan siapa saja yang terlibat, serta mengumpulkan fakta-fakta yang dianggap relevan. Kemudian, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, menginvestigasi, dan langkah terakhir membuat keputusan dan merefleksikannya. Sehingga tidak ada yang menjadi korban sebagai dampaknya. Jadi, modul ini sangat penting sebagai dasar mempertimbangkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin secara bijaksana dengan berpihak pada murid, bertanggung jawab, dan berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Dengan modul ini, saya ingin mengimplementasikannya supaya mampu mengambil keputusan yang bijaksana dan tercipta sekolah dengan profil pelajar Pancasila. Sekian paparan koneksi antar materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.